Ya, kali ini kita bikin video untuk tanaman cabai ya. 20 hari setelah tanam, ini bisa dilihat ya. Ini 20 hari setelah tanam, daun di atas 3 jari ya, rata-rata di atas 3 jari. Bisa dilihat nih, tunas air udah mulai muncul ya. Tunas air mulai nampak. Nanti tunas air kita bikin satu tanaman itu kurang lebih 2 sampai 3 ya. 2, 3, maksimal 4 lah. Maksimal 4 tanaman. Ya, kita biarkan tanaman ada tunas airnya antara 2, 3, 4 seperti itu. Bisa dilihat ya, daunnya ya. Daunnya bagus, lemes ya. Ini nanti biasanya sebesar tangan, telapak tangan. Jadi biasa 5 jari, rata-rata 5 jari untuk daunnya ya. Ini tinggi udah di atas 30 cm ya. Sekali lagi tinggi udah di atas 30 cm, bisa dilihat. Nanti ini mulai pemasangan tali belnya ya. Jadi mulai pemasangan tali bel, mulai pemasangan untuk bambunya ya. Kondisi ya sesuai dengan yang diharapkan ya. Bisa dilihat ya, semua daun ya, daun warnanya semua bagus ya. Kandungan magnesium juga bagus ya. Kita kocor di 10, 15, 5 hari ya, 5 hari, 10 hari, 15 hari setelah tanam itu kita kocor sama asam amino. Fosfat juga kita tambahi dengan magnesium ya. Kita tambah dengan magnesium supaya apa? Supaya kebutuhannya seimbang, karena kita lihat daunnya ada yang kurang cerah istilahnya ya. Jadi kita main kocor magnesium juga seperti itu ya. Nanti kita akan liput juga untuk tanaman-tanaman cabai yang kurang sehat ya. Cara penanganannya bagaimana, nanti kita akan bikin video yang di lain ini ya. Jadi ada juga tanaman yang istilahnya bermasalah ya. Nanti kita bikin ada pesan masuk penanganannya bagaimana, nanti kita bikin ya. Nih bisa dilihat ya, hampir 4 jari ya, semua hampir 4 jari ya. Ya, hampir 4 jari ya. Rata-rata ini nanti 5 jari biasanya. Ini 20 hari setelah tanam kita kasih NPK ya, NPK seimbang. Jadi kita video dulu untuk NPK seimbang punyanya Yaramira ya, bagus ya. Ini NPK-nya plus TE ya. Jadi kita kasih, kenapa NPK-nya harus yang plus TE? Karena kalau NPK plus TE itu bisa dilihat nih ya. Ya, hampir 5 jari ini, tetapi rata-rata 4 jari lebih ya. 20 hari ya, 20 hari setelah tanam ya. NPK-nya kita kasih 1 sendok ya saudara ya, 20 hari setelah tanam. Ini penampakan ya, kita kasih 1 sendok seperti gini, 1 sendok rata ya, 1 sendok rata. Oke, ini NPK plus TE ya. Jadi ada tambahan kandungan boron, magnesiumnya, ada kandungan mangannya, kandungan besinya ada, jadi lengkap ya. Jadi dengan komplit itu otomatis tanaman kita komplit unsur haranya. Sekali lagi, tanaman kita komplit unsur haranya ya, seperti itu. Bisa dilihat nih ya penampakannya. Ini ada ya, ada yang masih keluar rumputnya, kita habisin ya.
Jadi kita harus tahu trik-triknya ya penanganan cabai ya. Ini 20 hari setelah tanam, bisa dilihat semua hampir sama, semua hampir seragam, kurang lebih dikit lah ya. Ini kita buat tanaman cabai kita yang 20 hari setelah tanam video kali ini. Ini kita pakai polybag 35 x 35 ya. Irigasi tetes ya, irigasi tetes. Nih kita pakai irigasi tetes seperti ini ya penampakan. Ya, ini kita kasih sekarang 1 hari ya. Kita kasih 1 liter ya. 1 hari kita kasih 1 liter ya. Nanti kita akan treatment juga untuk cabai yang bermasalah. Penanganannya bagaimana kita nanti akan view kan ya. Jadi ini sekarang kita omongkan untuk penanganan cabai umur 20 hari setelah tanam. Dikasih NPK yang seimbang, yang plus TE atau plus fertilizer ya. Jadi ada tambahan terutama di magnesium ya, magnesium sama boron ya, itu yang paling utama. Jadi kalau kandungan NPK-nya kita plus TE kita sudah aman, dalam artian kita tidak khawatir akan hal-hal yang lain ya. Oke. Bisa dilihat nih daunnya bersih ya. Daunnya bersih, bagus, mulus ya. Yang ini malah ini bisa dilihat nih ya, hampir mendekati 5 jari ini ya. Nah ini hampir mendekati 5 jari ya. Ya, ini dengan luasan 1000 meter persegi, kita pengisiannya 1212, terus jarak tanaman kurang lebih 1,5 meter ya, antara tanaman dengan tanaman 1,5 meter. Terus ini kita isi 2700 tanaman cabai ya. Kita bikin 1 garis ya, sekali lagi kita bikin 1 garis, tidak 2 garis, tidak dua polybag berjejeran. Kita bikin 1 garis, nanti kita ceweng kanan sama kiri. Bisa dilihat terus nanti video kita bagaimana trik-trik untuk penanaman cabai yang baik dan benar ya. Bukan berarti kita paling benar, bukan berarti kita paling baik, cuman salah satunya kita mencoba yang terbaik ya. Seperti itu ya. Terus cabai 20 hari setelah tanam ini sudah melewati 1 ya. Kita waktu tanam ya H-3 ya, H-3 kita kocor sama fungi sama insek. H-2 kita kocor lagi fungi sama insek. Terus H-1 kita kocor pembenah tanah ya. Setelah kita kocor pembenah H-1, H1 hari setelah tanam kita tanam cabai ya. Terus kita kocor lagi pembenah tanam ya. Jadi pembenah tanah kita kocor ya, dengan trichodema, asam umat, sikarbon ditambahkan dengan kalsium ya. Jadi sebelumnya juga dikasih pembenah tanah, setelahnya juga dikasih, pas ditanam juga dikasih pembenah tanah. Pembenah tanah kita kasih kalsium, asam umat, sikarbon sama trichodema. Masing-masing 4 sendok. 4 sendok rata, 4 sendok makan ya, 4 sendok makan rata per 20 liter tangki. Itu 1 hari setelah tanam sama pas ditanam dikocor seperti itu. Lanjut lagi hari ketiga kita kocor M21 ya. Hari ketiga kita kocor M21 4 sendok 4 tutup. Tetes tebunya juga kita kocor 4 tutup ya. Terus lanjut lagi setelah H+5 ya. Jadi 5 hari setelah tanam ya. 5 hari setelah tanam kita kocor dengan asam amino 50 ml. Terus ultradap yang pertama kita kasih Modern Vol dulu. Modern Vol kita kasih 100 ml. Baru kita yang 10 hari setelah tanam kita kasih ultradap penggantinya Modern Vol. Jadi supaya lebih kuat, lebih keras, itu pakai ultradap. Ultradapnya 8 sendok, asam amino tetap 50 di 10 hari setelah tanam. Bisa kita lihat cantik ya. Di 10 hari setelah tanam kita kasih
asam amino plus fosfat. Terus di 11 hari setelah tanam kita tambahin dolomit ya. Dolomit ya. Jadi per 1 polybag kita tambahin dolomit, makanya bisa dilihat ada putih-putihnya itu bekas dolomit. Kita kasih antara 50 sampai 100 gram ya per 1 polybag supaya apa, pH tanah stabil. Terus itu kelihatan, bisa dilihat warna biru-biru itu. Warna biru-biru itu karena kita kocor sama M21, kita kocor juga dengan trichodema, kita kocor juga dengan anfus ya. Jadi kita kocornya melihat sikon perbuatan tanaman ya. Tanaman itu kelihatannya bagaimana? Oh kok tanamannya ternyata begini ya, kita gini, tanamannya gini kita. Jadi kita beri tanaman itu sesuai kemauannya, bukan harus ini gitu, tidak ya. Jadi sesuai kemauan tanaman. Nantinya jadi seperti ini. Ini sekarang bisa dilihat batangnya kurang lebih di angka 6 sampai 7 mili ya. Tunas air dapat muncul. Ini targetnya di 40 hari setelah tanam sudah muncul cabang Y, sudah kelihatan muncul buah pertama ya. Ini 20 hari setelah tanam. Jadi tahapan-tahapan kurang lebih seperti itu. 15 hari setelah tanam kita kocor sama asam amino lagi ya, 50 mili. Kita asam amino pakai punyanya Bayer ya. Ya slogan Bayer jaminan mutu ya, memang benar. Cuman harganya mahal. Seperti itu. Nanti kita akan buat sendiri asam amino ya. Jadi nanti kita akan buat sendiri asam amino berkelas juga. Cuman sementara kita pakai punyanya Bayer. Sebelum punya kita jadi ya, kita beli yang sudah paten seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan setelah 15 hari setelah tanam di umur 16-17 hari, kalau kelihatan tanaman itu hijaunya kurang, kita kocor sama magnesium ya. Magnesium sulfat 3 sendok ya toh. Terus kita kasih ultradamnya 2 sendok. Jadi kita lihat-lihat tanamannya bagaimana seperti itu. Dan ini sekarang menginjak 20 hari setelah tanam, kita granul ya. Kita kasih pupuk susulan, NPK susulan granul 1 sendok untuk per 1 tanaman. Kalau tanamannya isi 2 berarti dikasih 2 seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nantinya bisa dilihat nih, hampir seragam. Kita shot dari sini ya, kita shot ya. Oke, nah seperti ini bisa dilihat nih, hampir seragam semuanya ya. Nanti ini kita kasih tali bel supaya lurus nih. Kita kasih tali bel supaya lurus nih. Bisa kita lihat nih, sama nih. Ya, ini lihat dari samping ya. Jadi supaya nanti tegak lurus kita main pakai tali bel seperti itu. Jadi demikian ya kurang lebih tata cara perawatan cabai. Ini di angka 20 hari setelah tanam. Ini greenhouse ya, 1000 meter lebih sedikit ya, 1000 meter lebih sedikit pakai greenhouse besi pakai 55 ya. Sementara kipas kita tidak pakai ya. Nanti kita pakai lihat situasi ya. Sementara untuk saat ini kita tidak pakai ya. Terus nanti setelah ini nanti mulai pemasangan tali bel supaya pas lurus di tengah ya. Habis itu pemasangan untuk ajir kiri, ajir kanan ya. Jadi ajirnya nanti ada 3 ini. Ajirnya nanti ada 3, tengah sama kiri sama kanan. Bisa dilihat nanti di video-video yang selanjutnya ya. Kurang lebih seperti itu apa namanya. Jadi perawatan cabai ya, kita harus menguasai benar. Dengan kita menguasai ilmunya pasti ya, ilmunya pasti tidak akan bergeser dari pakem ya. Jadi intinya kalau kita naik mobil ya berarti mobilnya berjalan asal ada sopirnya, umpamanya sama dengan seperti kita tanam cabai. Kalau kita tanam cabai ngerti ilmunya, sudah pasti kita tidak akan rugi dan kita tahu cara-cara penanganan penyakit seperti itu. Jadi harus mengetahui sebelum itu. Tapi untuk tanaman cabai ya, sekali lagi untuk tanaman cabai yang perlu kita perhatikan ya, itu mendingan pencegahan daripada pengobatan ya. Jangan terlalu irit-irit dalam masalah untuk pencegahan, terutama di trichodema. 2 di pH tanah harus stabil. Itu berarti pH tanah supaya stabil kita harus siapkan asam umat, kita siapkan kalsium, kita perlu siapkan dolomit. Jadi 3 komponen itu harus ready terus ya. 3 komponen itu harus ready terus. Terus untuk pencegahan penyakit kita harus punya fungisida ya.
fungisida, obat-obatan fungisida yang terutama punya Syngenta ya, punyanya Syngenta itu rata-rata funginya atau inseknya juga itu dia double, kontak juga, sistemik juga. Jadi satu obat itu di dalam itu unsur haranya biasanya 2. Contohnya seperti Amistatop ya toh, itu dia unsur haranya 2, unsur haranya itu 1 kontak, 1 sistemik. Itu yang harus kita cari ya. Itu pedoman yang harus kita ikuti, dan itu harus ada dulu. Jangan baru ada penyakit kita baru beli ya. Jadi yang namanya penyakit itu pasti muncul kapan saja. Jadi begitu ada gejala, ada gini, langsung kita tangani. Caranya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk kali ini ya. Yang pasti kerja keras tidak pernah akan mengkhianati hasil. Tetapi kalau kerja keras toh tidak sama kerja cerdas, ya sama aja bohong. Makanya ada orang yang kerja keras terus-menerus tidak berhasil karena tidak menjamin kerja keras tuh bikin cepat kaya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena banyak orang yang kerja keras miskin juga toh ya. Jadi kita harus kerja keras, harus kerja cerdas, dan kita menularkan orang-orang yang kerja keras supaya juga bisa cepat kaya nggih. Tapi bukan berarti hidup kita harus kaya nggih. Yang penting hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain ya. Sekali lagi, kaya itu oke, tetapi lebih bagus lagi kita jadi berkat buat orang lain. Oke, terima kasih. Maaf ini khotbah sedikit ya. Oke, terima kasih buat video kali ini. Bisa kita lihat semua sesuai standar, tidak ada yang bermasalah. Ada bermasalah sih, bukan kita tidak tutupi. Ada bermasalah, nanti kita bikin video yang mana nih, kita cari yang bermasalah, ini sulit. Yang bermasalah nggak ada sih, tadi saya lihat ya. Nanti kita bikin video selanjutnya. Jadi kita kasih cuplikan dulu ya, mana tadi saya lihat ada. Ini sebentar, ini kena walang sangit ya, dia nyerang di pucuk ya. Nanti penanganannya kita kasih di video selanjutnya. Ini saya lihat, ini pucuknya ini kena walang sangit. Ini bisa dilihat, ini hewannya masih ada nih. Nah itu ya, hewannya itu masih ada tuh lihat ya. Walang sangit masih bentuk kecil ya, bisa dilihat. Nah ini juga sama, tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Nah, nanti kita potong pucuk itu, nanti penangannya gimana nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut ya. Saya dilihat seperti ini. Oke, terima kasih. Yang pasti kerja keras tidak pernah akan mengkhianati hasil ya.